Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keteladanan Nabi dan Sahabat. Judul Kedermawanan Utsman bin Affan. Sore-sore jalan ke taman tidak lupa membawa cemilan. Akan saya persembahkan sebuah kisah Utsman bin Affan. Siang-siang cemilan bakwan, nyemilnya bareng teman. Semoga kita bisa dermawan seperti kisah Utsman bin Affan. Jalan-jalan, tertimpa hujan, lari ke tepi meneduhkan diri. Siapa yang ingin jadi dermawan, maka dengarkanlah cerita ini. Dalam sinopsis, sebuah cerita kedermawanan, kelembutan, serta kemurahan hati Utsman bin Affan kepada seluruh kaum muslimin. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah. Beliau seorang pedagang kain yang kaya raya, dan beliau banyak harta, serta beliau adalah orang yang sangat pemurah. Karena kelembutan hati, kedermawanan, dan serta kemurahan hatinya, Utsman bin Affan disenangi banyak orang. Dan Utsman bin Affan juga membeli sumur serta mewakafkan sumur itu untuk kebutuhan masyarakat di Madinah. Al-Kisah. Terdengar suara teriakan dari seorang kaum Yahudi yang berkata, "Siapa yang mau membeli air? Siapa yang mau membeli air? Yang membutuhkan sumurku ini, satu embernya 30 dirham." Satu dirham 70.000 rupiah. Ketika kaum muslimin hijrah ke kota Mekah ke Madinah, mereka tidak membawa harta mereka karena ditahan oleh penduduk Mekah. Orang Mekah berkata, "Boleh kalian pergi, silakan, tapi tinggalkan harta kalian." Maka kebanyakan kaum muslimin mereka hijrah ke kota Madinah, ke kota Yastrib. Mereka dalam keadaan miskin, dan ditambah lagi di kota Madinah sedang musim kemarau. Air sangat sulit dan susah untuk mencari air. Cuma ada satu sumur yang berisi air, yaitu milik kaum Yahudi yang tadi menawarkan siapa yang mau membeli air. Kaum Yahudi menggunakan situasi ini sebagai peluang ia untuk mendapatkan uang, karena dia tahu ada yang berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dia pikir mereka itu orang-orang kaya, maka setiap orang yang datang ke sumur itu ingin mempunyai air, mereka mundur karena mendengar harganya 30 dirham, setara dengan 2,1 juta. Pada akhirnya ada solusi, ada satu sahabat yang sangat luar biasa kaya, tapi tidak sombong, tidak pelit, tidak sayang uang, dan tidak sayang dengan hartanya. Ketika Rasulullah SAW bersua kepada para sahabat, "Siapa yang ingin memiliki rumah di surga?" Semuanya angkat tangan. "Rasul, kami ingin punya rumah di surga." "Baik," kata Rasul. "Siapa yang bisa menyelesaikan masalah pencekik butuh air?" Ada yang bisa menyelesaikan, tidak ada yang tunjuk tangan. Tiba-tiba Utsman bin Affan angkat tangan. Lalu kata Rasulullah, "Bagaimana caramu, Utsman?" Utsman bin Affan menjawab, "Tenang Rasulullah, biar aku yang menyelesaikannya." Kemudian Utsman bin Affan begitu keluar dari majelis itu, dia datang kepada orang Yahudi yang memiliki sumur. "Siapa yang mau membeli air dari sumur ini? Satu embernya cukup 30 dirham." "Aku tidak mau membeli air." "Lalu, kenapa kamu kesini kalau tidak membeli air?" "Aku cuma ingin membeli sumur ini, dijual atau tidak sumurmu ini." "Aku tidak jual sumur, tetapi aku hanya menjual air." "Iya, tetapi aku tidak butuh airnya, tapi aku butuh sumurnya." Tapi kalau aku menjual sumur ini, aku tidak bisa jual air lagi." "Kalau kamu ingin tetap berjualan, saya beli setengahnya saja." "Gimana mau membeli setengahnya? Bisa dibelahkah? Mana mungkin bisa dibelah." "Begini saja, aku beli setengah. Dengan kondisi begini, kita giliran. Sumur ini kalau hari ini milikmu, dari pagi kita mau bagi, besok sumur itu milikku. Satu hari, besoknya lagi milikmu, besoknya lagi milikku."
Boleh juga berpikir otak bisnis. Aku akan menjual sumurku ini dengan harga 10 dirham. 10 dirham sama dengan 700 juta. Utsman bin Affan adalah pedagang yang tidak pelit sama orang, dan kepada orang Yahudi saja beliau tidak pelit. Kalau 10.000 boleh tidak aku tawar? Oh, boleh. Mau tahu berapa? Aku tawar 12.000 dirham. Hah? Dibayarlah uang 12.000 dirham tadi dari tangan Utsman bin Affan kepada orang Yahudi tadi. Orang Yahudi sangat senang, dia kaya mendadak. Dia dapat uang dan bisa jualan. Tapi kata orang Yahudi, hari ini sumur ini milikku, giliran kau besok. Orang Yahudi, ia sudah merasa kaya, yang sudah dibayar setengah sumur oleh Utsman bin Affan, dan besoknya dia jualan, tapi sampai siang tidak ada yang membeli airnya. Sampai sore pun tidak ada yang membeli airnya. Kenapa? Karena kemarin mereka sudah digratiskan oleh Utsman bin Affan untuk mengambil air, dan begitu seterusnya. Sampai orang Yahudi bingung. Kok tidak ada orang yang mau membeli air yang dari sumurnya? Utsman bin Affan datang lagi. Bagaimana? Ramai tidak yang beli air? Tidak, ada sepi, tidak ada yang beli air. Begini saja, aku akan membeli setengah sumurmu lagi, bagaimana? Tapi aku tidak akan menawar-nawarnya lagi. Jadi kalau kamu setuju, kita deal, kita lakukan akad ini dan aku beli. Utsman bin Affan orang yang sangat luar biasa pemurahnya. Beliau kaya, tidak pelit, dan beliau suka berbagi dengan kaum muslimin, tapi tidak hanya sama dengan kaum muslimin, tapi dengan penduduk Madinah. Esok paginya Utsman bin Affan memanggil orang-orang Madinah. Wahai orang-orang muslimin penduduk dari kota Madinah ke kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, silahkan datang ke sumur ini. Mereka bertanya-tanya, hai, itu kan sumur milik orang Yahudi. Hari ini sumur ini milikku. Berapa yang harus kami bayar yang ada di dalam sumur itu? Utsman bin Affan menjawab, gratis. Kalian isi air dan juga untuk persediaan besoknya. Sumur itu milik siapa? Kaum muslimin hari ini milikku. Besok miliknya orang Yahudi, dan seterusnya bergiliran seperti itu. Orang Yahudi berkata putus asa. Dengan harga 8.000 dirham untuk harga sebuah sumur yang setengah dari sumur pertama, Utsman membeli 12.000 dirham, yang kedua setengah sumur itu 8.000 dirham. Jadi 8.000 ditambah 8.000 dirham sama dengan 1 dirham 70.000 dikalikan menjadi 1,4. Masya Allah, harga satu sumur 1,4 miliar yang dimiliki Utsman bin Affan. Dan kemudian beliau memanggil Rasulullah, dan juga beliau manggil para sahabat dan kaum muslimin. Utsman bin Affan berkata, wahai Rasul, wahai para sahabat dan para muslimin, hari ini akan aku wakafkan sumurku ini untuk kalian semuanya yang membutuhkan air ini. 1,4 miliar satu sumur ini kubelikan untuk kalian. Kemudian kemurahan hati Utsman bin Affan diberikannya lah kepada kaum muslimin, dan sumur itu pun masih ada sampai sekarang, dan sumur itu pun diberi nama Rumman, dan di sekitar sumur itu pun tumbuhlah pohon kurma. Burung cendrawasih terlukai bagian dadanya. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Jalan-jalan ke Taman Mina, singgah sebentar membeli kuaci. Cerita saya cukup sampai di sini, lain waktu kita sambung lagi. Berlari ceria sambil menetik si buah lakum. Sampai di sini dulu cerita kita. Saya ucapkan wassalamualaikum.